Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunaya Hanif Al-Bantani dari kelas 2B Prodi Terjemah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS matkul Nahwu saya. Yang mana kita akan membedah kalimat satu persatu, mengidentifikasinya dan tahu fungsi kalimat tersebut dalam suatu kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Paragraf pertama. Tas'a Indonesia ila naqli asamatiha bisabab al-faydanati al-mutaakhirah wa wujud al-aradi natijatan anil ifrat fi istikhraj al-miyahi al-jawfiyah wal iktifazi as-sukani wal izdihami fil asimah Jakarta al-waqi'ah fi jazirati Jawa. Terjemahan kontekstualnya ini pertama kita dari transliterasinya. Tas'a Indonesia ini kenapa dikasih nomor ini kita supaya tahu urutan penerjemahan secara kontekstualnya apakah sama dengan teks aslinya. Jadi ini terjemahan kontekstual, bukan secara literal kata per kata, tapi terjemahan jadi lah bahasanya, terjemahan sudah matang. Contoh seperti tas'a, ini urutannya ada di pertama dalam teks, tetapi yang didahulukan dalam penerjemahan itu al-Indonesia, yang mana ini nomor kedua. Nah, didahulukan, ini namanya metode takdim dalam penerjemahan. Seperti itu. Kita lanjut. Tas'a Indonesia ila naqli asamatiha. Indonesia berupaya memindahkan ibu kotanya bisabab al-faydanati al-mutaakhirah, karena banjir yang berulang, wa hubut al-aradi, dan penurunan permukaan tanah. Natijatan, diakibatkan, anil ifrad fil istiqraji al-miyah al-fawjiyah, akibat eksploitasi berlebihan terhadap air tanah, wal iktizaz as-sukan wal izdiham, dan serta penyebabnya itu kepadatan penduduk dan kemacetan fil asimah Jakarta al-waqi'ah fi jaziratil Jawa, di ibu kota Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Ini terjemahan kontekstual, yang mana ini terjemahan yang sudah melalui metode-metode penerjemahan dan segala macam tekniknya. Nah, terjemahan literal ini terjemahan kata per kata mengikuti susunan Arabnya. Kayak semisal tas'a Indonesia ila naqli ansimatiha, berusaha Indonesia, seperti penerjemahan di pondok-pondok lah rasanya. Nah, di sini kita membedah kalimat kata per kata, identifikasinya. Tas'a artinya berusaha, identifikasinya dia sebagai kalimat verba, fungsi dalam kalimat dia sebagai predikat. Indonesia di kalimat nomina, fungsinya sebagai subjek verba dari tas'a. Ila naqli yang artinya kepada pemindahan, identifikasi kalimatnya sebagai kalimat nomina, fungsinya sebagai frasa preposisi. Asimatiha yang artinya ibu kotanya, identifikasi kalimat nomina, fungsinya sebagai konstruksi genatif. Bisabab yang artinya dengan sebab, kalimatnya kalimat nomina, fungsi dalam kalimat dia sebagai frasa preposisi. Al-faidonat yang artinya banjir, ini jamak dari faidon. Identifikasinya kalimat nomina, fungsi dalam kalimat dia sebagai konstruksi genatif. Al-mutaakhirah yang artinya yang berulang. Dia kalimat termasuk kalimat nomina, dalam fungsi kalimatnya dia sebagai adjektif atau naat. Wahubut yang artinya dan turun, kalimatnya kalimat nomina, fungsinya sebagai struktur koordinat. Al-arodi artinya tanah-tanah, jamak dari ardun. Kalimatnya kalimat nomina, fungsi dalam kalimat dia sebagai konstruksi genatif. Natijatan ini artinya sebagai akibat, kalimatnya kalimat nomina, fungsi dalam kalimat dia sebagai adverbia atau kita kenal sebagai hal. An al-ifrad artinya dari berlebihan. Kalimat identifikasi kalimatnya kalimat nomina, fungsinya sebagai frasa preposisi. Fi istiqraj yang artinya dalam pengambilan. Kalimat ini kalimat nomina, fungsinya sebagai frasa preposisi. Al-miyah al-fawjiyah yang artinya air tanah. Kalimatnya kalimat nomina, fungsinya sebagai adverbia. Wal iktizaz as-sukan, dan artinya kepadatan penduduk. Kalimat-kalimat nomina, fungsinya struktur koordinat sekaligus konstruksi genatif. Wal izdiham yang artinya dan kemacetan. Kalimatnya kalimat nomina, fungsinya sebagai struktur koordinat. Fil asimah Jakarta yang artinya di ibu kota Jakarta. Kalimatnya ini kalimat nomina, fungsi dalam kalimat dia sebagai frasa preposisi sekaligus aposisi atau badal. Al-waqi'ah di sini artinya yang terletak. Kalimatnya kalimat nomina, fungsinya dia sebagai adjektif. Fi jazirah Jawa yang artinya di Pulau Jawa. Kalimatnya kalimat nomina, fungsi dalam kalimat dia sebagai frasa preposisi sekaligus konstruksi genatif. Lanjut kita ke paragraf yang kedua. Wa laysat hadhil marratul ula allati yutammu fiha iqtirahu naqlil asimah. Fa fi am اقترح نقل عاصمة البلاد إلى بلانكرايا خلال حفل افتتاح المدينة
Asimah Ar-Rais Ahmad Soekarno limuqata'ati Kalimantan al-Wusta. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, terjemahan kontekstualnya pasti tidak sesuai dengan urutan terjemahan dari teks asli Arabnya. Seperti contoh walaisat hadhihi al-marratul ula. Nah, ini itu seharusnya di nomor 2 mengikuti hadhihi, walaisat hadhihi. Tetapi terjemahan hadhihi didahulukan dalam penerjemahan kontekstual dikarenakan kebutuhan supaya kita lebih mengerti lah siak kalam orang kita kan biasanya ini bukan pertama kalinya, bukan bukan ini pertama kalinya. Ini bukan pertama kalinya usulan pemindahan ibu kota muncul. Pada tahun 1957, Presiden Ahmad Soekarno. Nah, Presiden Ahmad Soekarno ini di teks Arab urutannya urutan ke-12, tetapi dimajukan dalam penerjemahan kontekstual dikarenakan supaya tidak ada kerancuan makna dalam penerjemahan. Presiden Ahmad Soekarno mengusulkan pemindahan ibu kota. Nah, selebihnya ini sama seperti teks Arab. Terjemahan literalnya dan bukan ini adalah kali yang pertama yang di dalamnya dilakukan usulan. Terjemahan literal ini untuk orang awam mungkin susah untuk dipahami dalam sekali baca. Ya, makanya diperlukan penerjemahan kontekstual yang lebih mudah dan komunikatif bahasanya. Mari kita bedah satu-satu kalimat per kalimatnya. Walaisat yang artinya dan bukan. Identifikasi kalimatnya kalimat verba, fungsinya dia sebagai predikat. Hadhihi ini artinya ini. Kalimatnya kalimat pronomina demonstratif atau yang biasa kita kenal sebagai isim isyarah. Fungsinya dia sebagai subjek verba. Al-marrah al-ula, kali yang pertama. Identifikasi kalimatnya ini kalimat nominal. Fungsi dalam kalimat dia sebagai referen atau rujuk musyar ilaih dari hazihi. Referen sekaligus adjektiva apabulanya. Allati yutamu fiha yang artinya yang di dalamnya dilakukan. Identifikasi sebagai pronomina relatif atau yang kita kenal sebagai isim mausul, verba dan pronomina. Nah, fungsinya apa? Fungsinya dia sebagai adjektiva, klausa relatif atau yang bisa kita sebut mausul dan silah. Klausa relatif ini silahnya. Resumtif itu apa? Itu yang kita sebut domir aid yang kembali kepada isim mausul tersebut. Nah, ini disebut resumtif. Iqtirah naqli al-ansimah yang artinya usulan pemindahan ibu kota. Identifikasi kalimatnya sebagai kalimat nominal, fungsinya sebagai subjek verba sekaligus konstruksi genatif. Fafi am, maka di tahun 1957 kalimatnya kalimat nominal, fungsinya sebagai frasa preposisi sekaligus konstruksi genatif. Iqtiraha yang artinya mengusulkan, kalimatnya kalimat verba, fungsinya dia sebagai predikat saja. Naqla ansimah al-bilad yang artinya pemindahan ibu kota negara, kalimatnya kalimat nominal, fungsinya dia sebagai objek dari iqtiraha sekaligus ansimah bilad konstruksi genatif. Ila Balangkaraya yang artinya ke Palangkaraya, fungsinya dia kalimat identifikasi kalimatnya kalimat nominal, fungsinya dia sebagai frasa preposisi. Khilala hafli iftitah al-Madinah yang artinya dalam acara peresmian ibu kota, fungsinya kalimat nominal, fungsi kalimatnya dia adverbiat tempat atau zorof makan sekaligus konstruksi genatif. Asimatan yang artinya ibu kota, kalimatnya kalimat nominal, fungsinya dia sebagai adverbiat. Ar-Rais Ahmad Soekarno ya, artinya Presiden Ahmad Soekarno, kalimatnya kalimat nominal, fungsinya dia sebagai subjek verba sekaligus aposisi. Limuqata'ah Kalimantan Wusta, artinya bagi provinsi Kalimantan Tengah, kalimatnya kalimat nominal dia, fungsinya dia sebagai frasa preposisi dan juga konstruksi genatif. Mari kita lanjut paragraf ketiga. Ya, mari kita baca wa fi ami alfin wa tis'atin mi'atin wa sab'atin wa tis'ina asdara ar-Rais Muhammad Soeharto marsuman riasiyan bisya'ni tansiq wa tatwiri muntaqati Junggol litusbiha madinatan mustaqillatan bihadf an tusbiha markazan lil hukumah. Terjemahan kontekstualnya, pada tahun 1997 Presiden Muhammad Soeharto mengeluarkan dekret presiden tentang koordinasi dan pengembangan wilayah Jonggol agar menjadi kota mandiri dengan tujuan menjadikannya pusat pemerintahan. Nah, terjemahan literalnya, dan pada tahun 1997 mengeluarkan Presiden Muhammad Soeharto dekret kepresidenan mengenai koordinasi dan pengembangan wilayah Jonggol agar menjadi kota yang mandiri dengan tujuan bahwa ia menjadi pusat bagi pemerintahan. Nah, agak lebih ribet ya kalau terjemahan literal memang. Kalimat per kalimat kita bedah. Wafi am alfin wa tis'ati mi'atin wa sab'atin wa sab'ina. Artinya dan di tahun 1997. Kalimatnya kalimat nominal, fungsinya sebagai frasa preposisi sekaligus konstruksi genatif. Asdaro artinya mengeluarkan, kalimatnya kalimat verba, fungsinya sebagai predikat. Ar-Rais Muhammad Soeharto yang artinya Presiden Muhammad Soeharto, kalimatnya kalimat nominal, fungsinya sebagai subjek verba sekaligus aposisi.
Marsuman. Marsuman ini artinya dekret. Kalimat dia kalimat nomina, fungsinya dia sebagai objek. Dari mana? Dari asdaro. Riasian yang artinya kepresidenan, kalimatnya kalimat nomina, fungsinya dia sebagai adjektiva. Adjektiva dari marsuman. Bisa nih tensib yang artinya mengenai koordinasi. Dia kalimatnya kalimat nomina, fungsinya dia sebagai frasa preposisi sekaligus konstruksi genatif. Watatwir min tokoh jonggol yang artinya dan pengembangan wilayah jonggol, kalimatnya kalimat nomina, fungsinya dia sebagai struktur koordinat dan juga konstruksi genatif. Itu biha yang artinya untuk menjadi, kalimatnya kalimat verba, fungsinya verba copula atau amil nawasih. Lanjut, Madinah mustaqilah yang artinya kota yang mandiri, fungsinya dia sebagai kalimatnya kalimat nomina, fungsinya dia sebagai predikat. Predikat dari mana? Predikat dari amil nawasih ini, verba copula ini. Sekaligus dia menjadi adjektiva, mustaqilah adjektiva dari Madinah. Bihadaf artinya dengan tujuan, kalimatnya kalimat nomina, fungsinya ada sebagai frasa preposisi. Antus biha artinya menjadikannya, kalimatnya kalimat verba, fungsinya sebagai verba copula. Markazan artinya pusat, kalimatnya kalimat nomina, fungsinya ada sebagai predikat dari tusbiha. Lil hukumah artinya bagi pemerintahan, kalimatnya kalimat nomina, fungsinya ada sebagai frasa preposisi. Demikian presentasi dari saya. Mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah dan kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.